Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Inna Allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan dari program Kuliah Mafatih Al-Ilm, dan insyaallah ta'ala pada kesempatan ini kita akan mengkaji kitab yang keempat dari program ini, yaitu tentang makna la ilaha illallah. Penjelasan tentang makna la ilaha illallah. Buku ini asalnya adalah sebuah pertanyaan ditanyakan kepada penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala tentang makna la ilaha illallah. Maka beliau pun menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban yang menjadi judul dari kitab ini. Baik, di buku panduan kita bermula dari halaman 25. Kita baca dari halaman 26. Dari klasifikasi pembahasan, mula-mula Syekh rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang pentingnya kalimat ini, keutamaan dan urgensinya. Yang diberi judul Fadl la ilaha illallah. Kata beliau setelah bismillahirrahmanirrahim, su'ila rahimahullah an ma'na la ilaha illallah. Syekh rahimahullahu ta'ala ditanya tentang makna la ilaha illallah. Fa'ajaba, maka beliau menjawab, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, anna hadhil kalimata, bahwa kalimat ini, itu kalimat la ilaha illallah, hiyal fariqatu bainal kufri wal islam, adalah pembeda antara kekufuran dan keislaman. Wahia kalimatul haq, dan dia adalah wahia kalimatut taqwa, dan dia adalah kalimat taqwa. Dia adalah kalimat taqwa. Wahia al-urwatul wuthqa, dan dia adalah al-urwa al-wuthqa, tali yang amat kuat. Wahia allati ja'alaha Ibrahim alaihi salam kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan itulah yang dijadikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai
kalimat baqiyah sebagai kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat itu. Iya. Baik. Di sini saya poinkan 7 pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah al-hath alal ilm, anjuran untuk mempelajari ilmu. Dan ini dari kebiasaan penulis di awal pembahasan atau di sela-sela pembahasan beliau berkata, "I'lam, ketahuilah." Untuk selalu mengingatkan tentang pentingnya seorang itu mempelajari, mendalami, dan bagaimana pentingnya seorang itu mengulangi apabila dia telah mempelajarinya. Tetap dia ulangi. Iya. Karena pengulangan terhadap ilmu itu akan semakin memperkuat ilmu tersebut. Apalagi pembahasan tauhid. Ciri seorang yang mengerti tauhid adalah dia semakin memperhatikan tauhid itu di dalam kehidupannya dan semakin mengkhawatirkan kesyirikan terhadap dirinya. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan beliau adalah panutan di dalam tauhid, beliau masih berdoa kepada Allah, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Jauhkanlah saya dan anak-anak keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Beliau masih memohon dijauhkan, masih mengkhawatirkan terhadap dirinya. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan terhadap para sahabatnya. "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkal akbar atau asyirkal asghar." Hal yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik asghar. Iya, atau syirik al-khafi. Ketika ditanya apa itu, maka kata beliau ar-riya. Perhatikan bagaimana dikhawatirkan terhadap generasi yang terbaik di tengah umat ini, terhadap para sahabat. Maka harusnya kita ini lebih patut lagi mengikuti jejak mereka. Karena itu dari ciri orang yang mengenal tauhid, dia selalu mengagungkan pembahasan tauhid ini. Cinta untuk selalu mengkajinya, mengulanginya, senang di dalam mendengarkannya, bergembira kalau ada orang yang mempelajarinya. Ini ciri bahwa tauhid itu sudah tertanam di dalam diri, di dalam jiwa mereka. Iya. Dan ini selalu diulangi oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Sampai pernah disebutkan di dalam sebuah kisah beliau bahwa beliau rahimahullahu ta'ala pernah berkata kepada murid-muridnya bahwa telah sampai kepada saya berita ada orang yang menyembelih di depan rumahnya. Menyembelih di depan rumahnya untuk keselamatan dari rumah itu. Iya. Murid-muridnya diam-diam saja, tidak terlihat respon yang menunjukkan perhatian mereka yang besar di dalam hal tersebut. Kemudian di hari esoknya lagi, penulis rahimahullahu ta'ala berkata kepada murid-muridnya, telah sampai kepada saya bahwa di tempat fulani ada seorang anak yang berzina dengan ibunya. Maka mereka langsung berkata, na'udzubillah, atau kalimat yang semisal dengan itu, menunjukkan pengingkaran. Iya. Maka kata Syekh rahimahullah, inilah kenapa kita harusnya setiap hari mempelajari tauhid. Kemarin saya sebutkan kepada kalian tentang kesyirikan, kalian diam-diam saja. Begitu disebut sebuah maksiat, kalian ribut sana sini. Padahal kesyirikan lebih besar daripada apa? Daripada maksiat.
lebih besar daripada maksiat. Dan ini fikih di dalam memahami tentang tauhid. Karena itu tauhid harus selalu diulangi ya di dalam kehidupan, apalagi berbagai fitnah yang melanda manusia, berbagai kejadian di tengah manusia, perlu as-sabat, perlu keteguhan, kekukuhan. Dan keteguhan itu pada pembahasan tauhid. Karena itu kalimat la ilaha illallah disebut sebagai al-qaul tsabit. Disebut sebagai al-qaul ats-tsabit. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan orang yang beriman di atasnya di dunia dan di akhirat, sebagaimana yang kita akan terangkan nanti di keutamaan la ilaha illallah. Baik. Jadi mempelajari, selalu mendalaminya. Ini dari tugas kita di dalam seluruh pembahasan ilmu, khususnya pembahasan tentang tauhid. Kemudian pembahasan yang kedua, doaur rahmah minal muallif. Doa rahmat dari penulis. Beliau doakan rahmat untuk siapa yang membaca tulisan ini. Untuk orang yang bertanya, beliau jawab pertanyaannya, beliau doakan rahmat. Ya. Beliau doakan rahmat. I'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ini doa. Semoga Allah merahmatimu, rahimakallah. Dan doa rahmat dari guru kepada muridnya, dari seorang yang menulis kepada siapa yang membaca tulisannya, ini menunjukkan tentang keseriusan dari guru tersebut dan rahmatnya terhadap siapa yang mengambil ilmu darinya. Mengambil ilmu darinya. Karena itulah di dalam belajar itu selalu dijaga. Iya. Selalu dijaga oleh para guru supaya murid-murid itu mengenal dari rahmat. Karena rahmat itu sangat diperlukan. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan dicurahkan untuknya ilmu. Dia perlu rahmat dari Allah supaya dimudahkan ilmu itu masuk ke dalam hatinya. Dia perlu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu itu bisa berpengaruh pada dirinya, mewarnai kehidupannya. Iya. Karena itu terhadap nabinya Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Karena rahmat dari Allah, engkau berlemah lembut kepada mereka. Jadi kelemah lembutan beliau itu rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat ini pula muamalah seorang guru kepada murid dan murid kepada guru terjalin rahmat di dalamnya. Iya. Karena itu yang masyhur di kalangan para ulama, orang-orang yang berilmu khususnya di dalam riwayat-riwayat hadits, itu ada namanya al-musalsal bil awwaliyah. Silsilah awal hadits yang diperdengarkan oleh guru kepada murid. Silsilah awal hadits yang diperdengarkan oleh guru kepada murid. Ya, dan ini hadits hingga hari ini bersambung dari guru-guru kita. Nah, bersambung sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana guru itu dia mendengarkan hadits tersebut dari gurunya dan dia berkata itu adalah awal hadits yang saya dengarkan darinya. Terus berlanjut kepada Sufyan ibn Uyainah Al-Khilali Al-Makki. Dan haditsnya masyhur di dalam Musnad Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan selainnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ard yarhamukum
man fis sama. Orang-orang yang saling merahmati, Allah Ar-Rahman akan merahmati mereka. Rahmatilah siapa yang berada di atas muka bumi, pasti Allah akan merahmati kalian. Ya, rahmatilah siapa yang ada di atas muka bumi, pasti yang di langit akan merahmati kalian. Maka ini diperdengarkan supaya diketahui bahwa ilmu itu dasarnya adalah apa? Dasarnya adalah rahmat. Ya, dan seorang penuntut ilmu dia selalu menjaga ya dirinya di atas rahmat tersebut. Dan supaya dia mengerti bahwa ilmu itu pengaruhnya adalah rahmat ke seluruh sudut dan sisinya. Karena itulah agama ini, Al-Quran ini disebut sebagai rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami menurunkan dari Al-Quran apa yang merupakan penyembuh dan rahmat untuk orang yang beriman. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Karena itulah orang-orang yang berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah adalah orang yang paling besar rahmatnya di tengah manusia. Karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala Al-Hafidh, kata beliau, Ahlus Sunnah arhamun nasi bil khalq. Ahlus Sunnah a'rafun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq. Ahli Sunnah itu adalah orang yang paling mengenal kebenaran dan paling merahmati manusia. Iya. Karena memang dasar di dalam belajar itu semuanya jelas. Bagaimana mereka di dalam setiap perkara mereka memulainya dengan rahmat, menghiasinya dengan rahmat. Ya, maka ini dari hal yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah, setiap penuntut ilmu. Kemudian pembahasan yang ketiga, la ilaha illallah hiyal fariqatu bainal kufri wal islam. La ilaha illallah adalah pembeda antara kekufuran dan keislaman. Iya. Pembeda antara kekufuran dan keislaman. Karena dengan kalimat la ilaha illallah inilah ya tanpa perbedaan jalan Nabi SAW dan jalannya kaum musyrikin. Karena itulah kaum musyrikin tatkala dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, untuk berucap la ilaha illallah mereka bersombong. Iya. Mereka bersombong. Tidak mau masuk di dalamnya. Tidak menerimanya. Nah, ini menunjukkan bahwa ini adalah hal yang membedakan antara kekafiran dan keislaman. Yang membedakan antara kekafiran dan keislaman. Karena itu di surah As-Saffat ayat 35 dan 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kaum musyrikin, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Iya. Sungguhnya mereka dahulu orang-orang kafir ini apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka yastakbirun, bersombong. Wa yaqulun, dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan alihatina, sembahan-sembahan kami, karena ucapan seorang penyair yang gila? Ini mereka namakan Nabi Muhammad SAW sebagai apa? Penyair yang gila, nasallallahu alafiyah. Karena jauhnya mereka dari kebenaran dan hawa nafsu yang mereka perturutkan.
Iya. Maka Allah membantah hal tersebut. Bal ja'a bil haqq wa saddaqal mursalin. Bahkan Nabi Muhammad datang dengan kebenaran. Dan Nabi Muhammad membenarkan para rasul. Jadi kalimat la ilaha illallah ini ciri pembeda antara kekafiran dan keislaman bukan saja di agama Nabi Muhammad. Tapi ini adalah agama seluruh nabi dan seluruh rasul. Iya. Ini agama seluruh nabi dan seluruh rasul. Karena itu tidak ada seorang nabi pun kecuali menyampaikan hal yang sama, membedakan antara kekufuran dan keislaman, membedakan antara tauhid dan kesyirikan. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar rasul itu menyampaikan kepada umatnya, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Jauhi segala yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat yang paling populer ya tentang dakwah para nabi dan para rasul. Dan ini di surah An-Nahl. Surah ke-16 ayat 36. Iya. Dan itu ada di beberapa tempat dalam Al-Quran. Penjelasan global bagaimana dakwah para nabi dan para rasul. Baik, saya lengkapi tempat-tempatnya supaya bisa dicatat sebagai kaidah dalam pembahasan. Supaya kita mengerti bahwa kalimat la ilaha illallah ini dakwah para nabi dan para rasul, pembeda antara kekafiran dan keislaman. Semua nabi dan rasul di atas hal ini. Itu tadi ayat ke berapa? 36 dari surah An-Nahl. Di awal surah An-Nahl ada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ata amrullahi fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Telah datang perintah Allah, jangan kalian mempersegeranya. Maha suci Allah ya, dari kesyirikan yang mereka lakukan. Ini di awal surah ya sudah diterangkan tentang penegasan Allah Maha Suci dan Maha Tinggi dari kesyirikan yang mereka kerjakan. Iya. Kemudian di ayat yang kedua, yunazzilul malaikata, Allah menurunkan para malaikat birruhi min amrihi, dengan wahyu dari perintahnya. Ala may yasha'u min ibadi, kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Maksudnya disampaikan kepada para rasul. An andiru, supaya para rasul itu menyampaikan menyampaikan apa yang disampaikan oleh para rasul dari perintah Allah, annahu la ilaha illa ana fattaqun. Sesungguhnya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, maka hendaknya kalian bertakwa kepadaku. Iya. Ini ayat di surah An-Nahl di dua tempat. Iya. Diterangkan tentang dakwah para nabi dan para rasul. Dan ini perlu direnungi ya, sebab surah An-Nahl ini disebut oleh para ulama dengan nama lain. Disebut juga dengan nama surah apa? Surah An-Ni'am. Surah yang menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ini surah menguraikan tentang nikmat-nikmat Allah. Kalau mau belajar tentang bagaimana nikmat Allah mengagungkan dan membesarkannya, nah surah ini yang dibaca. Terlihat di dalamnya. Di dalam surah ini firman Allah, wa ma bikum min nikmatin famin Allah. Nikmat apapun yang ada pada kalian datangnya dari
Allah. Ada juga firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menjumlahnya. Ternyata nikmat yang paling pertama yang Allah terangkan adalah nikmat bagaimana diutusnya para nabi dan para rasul dengan apa? Dengan tauhid, memperingatkan la ilaha illallah. Jelas ya? Menunjukkan bahwa ini nikmat yang terbesar. Nikmat yang teragung. Nikmat yang teragung. Dan ini dari keutamaan kalimat tauhid. Baik. Kemudian ayat berikutnya dari ayat yang menunjukkan dakwah para nabi dan para rasul semuanya kepada tauhid, ya. Semuanya kepada la ilaha illallah, membedakan antara kekafiran dan keislaman adalah firman Allah di surah Al-Anbiya ayat 25. Surah Al-Anbiya ayat 25. Surah 21. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Nabi Muhammad kecuali kami wahyukan kepada rasul itu agar supaya menyampaikan la ilaha illa ana fa'budun. Menyampaikan firman Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, hendaknya kalian hanya beribadah kepadaku. Iya. Baik. Ini sudah berapa tempat? 3. Tempat yang keempat di surah Al-Ahqaf. Di surah Al-Ahqaf ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21 tentang Nabi Hud alaihi salam yang memperingatkan kaumnya tentang Ahqaf. Wadhkur akha Adin id andara qaumahu bil ahqafi wa qad khalatin nuduru min baini yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah inni akhafu alaikum adaba yawmin azim. Dan ingatlah Nabi Hud alaihi salam, saudara kaum Ad. Ingatlah ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya tentang Ahqaf. Ya. Wa qad khalatin nuduru min baini yadayhi wa min khalfi. Dan telah ada para rasul sebelumnya dan setelahnya. Semuanya memberi peringatan yang sama. Apa itu? Alla ta'budu illallah. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Inni akhafu alaikum adaba yawmin azim. Sungguhnya aku mengkhawatirkan atas kalian siksaan di hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat besar. Ini penegasannya bahwa seluruh nabi dan rasul sama dakwanya. Ya. Allah ta'budu illallah. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Baik. Tempat yang kelima di surah Zukhruf. Ya. Di surah Zukhruf. Baik. Di ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun." Tanyalah kepada rasul-rasul kami yang kami telah utus sebelum engkau Nabi Muhammad. Apakah ada Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesembahan-sesembahan untuk disembah selain daripada Allah? Ya, selain daripada Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Merahmati. Ini kalimat pengingkaran. Tanya kepada para rasul sebelum engkau. Apakah ada dari para rasul yang sebelum engkau mereka itu ya menetapkan ada sembahan-sembahan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Semuanya di atas agama yang sama. Semuanya mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Baik, ini 5 tempat di dalam Al-Qur'anul Karim
Iya. Salah satu poin pembahasan kita untuk kalimat penulis ini. Bahwa la ilaha illallah itu pembeda antara kekafiran dan apa? Keislaman. Iya. Bermula dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Begitu kalimat la ilaha illallah yang beliau bawakan. Kemudian seluruh Nabi dan Rasul juga di atas jalan itu. Iya. Untuk Nabi kita sudah kita terangkan tadi ayat di surah As-Saffat. Untuk seluruh para Nabi dan para Rasul, selain daripada ayat di surah As-Saffat, juga ada 5 tempat yang lain di dalam Al-Quran yang menunjukkan hal yang sama.